Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YG Story. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Buat yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Ini adalah channel yang sebagian besar kontennya saat ini membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Dan semua saya kemas dengan cara yang masuk logika. Insya Allah aman untuk lovebird gacuanmu. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal teori hitung-hitungan durasi indukan dan durasi kemungkinan yang akan diturunkan ke anakannya nih. Video ini sekaligus akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya tentang lovebird yang bukan dari terang ngekek panjang. Bisa nggak sih nantinya dia bisa ngekek panjang? Pastikan teman-teman nonton sampai akhir ya, karena ini mungkin jadi salah satu topik bahasan yang belum pernah dibahas atau jarang dibahas oleh beberapa channel lovebird di YouTube. Mari kita mulai sharingnya. Oke, saya sendiri lupa sejak tahun berapa mulai ternak lovebird. Mungkin kalau 4 tahunan itu lebih. Itu jika dihitung dari sebelum proses kegagalan dalam beternak lovebird zaman dulu ya. Karena tentu saja kita tidak bisa menyamakan kondisinya dengan sekarang. Dulu kalau mau dapat info seputar lovebird itu susahnya minta ampun. Apalagi kalau soal ternakan, karena itu menyangkut dapur perusahaan para peternak, jadi masih menjadi rahasia tiap individu. Nah, berbekal pengalaman yang sedikit itu, saya izin share ya om semua. Ini juga nggak bermaksud untuk menggurui siapapun, karena saya tidak punya kapasitas apapun dalam menggurui seseorang. Anggaplah ini hanya sebagai ajang sharing informasi tambahan di dunia lovebird, dan semoga tidak menjadi perdebatan yang sia-sia nantinya. Baik, yang mau saya obrolin adalah tentang teori yang selama ini saya gunakan dalam beternak lovebird. Jadi untuk menghasilkan anakan yang kita inginkan tuh kita harus menjodohkan tipe yang gimana dengan tipe yang gimana. Jadi nggak hanya lovebird warna aja ya yang ada teori genetikanya. Pada lovebird kekean juga ada, hanya saja ini nanti menyangkut performa turunannya. Baik, saya jelaskan dulu teori dasarnya dan nanti akan saya berikan gambarannya. Jadi pastikan nonton sampai akhir ya, biar nggak jadi salah paham nantinya. Setahu saya nih, selama mencoba beternak lovebird, indukan jantan itu kebanyakan menurunkan sifat dan performanya ke anakan betina. Dan sebaliknya, indukan betina itu kebanyakan menurunkan sifat dan performanya ke anakan jantan. Oke, itu di poin yang pertama ya. Lalu lanjut lagi, biasanya indukan betina akan lebih bisa mengeluarkan jackpot jika dia itu dari jalur durasi. Artinya di sini durasinya itu lumayan panjang, sedangkan indukan jantan akan bisa mengeluarkan anakan jackpot jika dia itu dari jalur mental. Oke, itu di poin kedua. Lalu di poin yang ketiga soal durasi. Kemungkinan besar itu anakan akan mendapatkan durasi tambahan sekitar 15-30 detik dari durasi rata-rata indukannya. Ini rata-rata yang nurun di anakannya ya. Jadi semisal nih indukan kalian ada yang durasi 1 menit, maka nanti anakannya akan ada kemungkinan keluar durasi 1 menit lebih 15-30 detik. Itu yang kemungkinan besar munculnya ya. Sedangkan kalau pas dapat jackpot itu bisa sampai 2 kali lipat durasi indukannya. Oke, kita bahas 3 poin aja ya biar videonya itu durasinya nggak kepanjangan dan malah nanti ngebosenin. Semoga nanti banyak yang nonton dan banyak yang share biar dunia lovebird ini kembali rame lagi. Nah, dari mana saya mendapatkan 3 teori itu? Ya dari riset selama saya beternak lovebird selama ini. Dan itu harus dibuktikan setelah nurun ke 3 generasi lebih. Jadi biar lebih pakam lagi dan kemungkinan benernya itu lebih besar. Baru deh saya berani share sekarang. Oke, kita ke contohnya langsung ya. Di awal saya pelihara lovebird itu durasi yang saya pergunakan dulu rata-rata di bawah 1 menit. Dan rata-rata yang rajin keluar itu 30 up. Nah, berbekal dari durasi itu, saya mencari beberapa kombinasi untuk menghasilkan anakan yang memiliki sifat dominan dari indukannya. Artinya yang saya cari adalah durasi panjang dan mentalnya bagus. Setelah melalui beberapa percobaan di kandang ternak, maka saya paham teori indukan betina nurun ke anakan jantan, dan indukan jantan nurun ke anakan betina. Ini sama seperti teori lovebird warna kalau nggak salah. Jadi dari teori genetik warna dan kekean itu bisa kita samakan nantinya. Lalu soal yang kedua tadi, lebih baik betina yang berdurasi dan jantan yang bermental itu karena hasil dari kombinasi itulah yang kebanyakan mengeluarkan anakan jackpot sampai dengan saat ini. Dan gak main-main juga sih, seringnya itu bisa sampai durasi 2 kali lipat indukannya dengan mental yang jos pula. Kalaupun zong itu nggak banyak. Lalu selanjutnya soal penambahan durasi ya.
Nah, seringnya di generasi pertama itu tidak menghasilkan durasi 2 kali lipat indukannya. Rata-rata yang muncul adalah durasi tambahan sepanjang 15-30 detik aja. Nantinya setelah kita kombinasikan lagi sampai dengan generasi kedua dan ketiga, biasanya akan mulai muncul nih bibit-bibit unggul yang bisa mendapatkan durasi 2 kali lipat dari indukannya. Ada gambaran nggak nih? Semisal gini Om, saya menyediakan 2 pasang indukan ya. Yang pertama sebutlah indukan A. Indukan A ini betina durasi 30 dan jantan durasi 10 dan mentalnya bagus. Lalu selanjutnya indukan B. Di indukan B ini kebalikannya, betina 10 detik dengan mental bagus dan jantan durasi 30 detik. Ini sekedar contoh aja ya biar gampang dipahami. Jadi dari kedua indukan itu seperti kebalikannya soal performa. Baik, kita lanjut. Biasanya pada indukan A yang akan keluar jackpotnya adalah anakan jantan. Rata-rata nanti dia bisa mengeluarkan durasi 30-45 detik. Nah sebaliknya indukan B nanti yang akan keluar jackpotnya adalah anakan betina dengan durasi yang sama, yaitu antara 30-45 detik. Selanjutnya anakan tadi kita ternak lagi. Ya anggap aja jadi indukan C ya. Jadi hasil dari indukan A dan indukan B kita kombinasikan lagi menjadi indukan yang C. Nah di indukan C inilah nantinya akan keluar anakan jackpot berdurasi hingga 2 kali lipat indukannya. Ingat ini kalau muncul jackpotnya ya. Soal jenis kelamin karena di sini kita sudah dikombinasi antara durasi dan mental, maka selanjutnya akan muncul di lober betina maupun jantan. Tapi nantinya tetap akan berlaku teori kedua soal jantan mental dan betina durasi. Kalau sekiranya mau diternak lagi ya. Jadi saran saya harap diingat-ingat baik-baik 3 teori di awal tadi yang sudah saya sebutkan. Oke, mungkin nanti akan ada kontroversi akan hal ini. Saya terima dengan baik asal tetap tertib dan saling menghargai ya. Nggak lucu juga soalnya kalau satu hobi saling menjatuhkan. Sekedar buat renungan aja nih, semisal saya salah, saya mohon maaf ya. Tapi coba deh dipikir lagi. 3-4 tahun yang lalu sudah rame nggak nih lober durasi 1, 2, atau 3 menit? Bahkan 10 menit. Durasi 1 menit aja itu udah berguncang tuh dunia lober, ya kan? Lalu kita bandingkan dengan sekarang gimana kondisinya? Bahkan lihat lober kayak MP3 masteran aja udah biasa kan, ada di mana-mana itu. Nah kalau menurut nalar saya sih, generasi sekarang inilah hasil dari silangan beberapa lober jackpot di beberapa tahun yang lalu. Dan buat menjawab pertanyaan bisa nggak lober yang indukannya itu nggak berdurasi panjang, dia bisa ngekek panjang? Saya nggak bisa menjawab secara pasti karena ini dia ciptaan Tuhan. Tapi jika kamu berhenti belajar tentang lober gacuanmu, itu sudah pasti nggak akan menambah kemungkinan dia jadi ngekek panjang. Ingat semua hal bisa terjadi asal kita mau berusaha. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan di like dan share sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, yuk bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan ikon loncengnya. Dengan begitu akan membuat saya makin bersemangat lagi nih dalam membuat konten edukasi seputar dunia lober. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Semoga sukses selalu ya. Akhir kata tetap rawat lober kalian dengan baik. Jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Emperium pamit undur diri. Sampai jumpa insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.